Cara merubah e-billing SPT masa ataupun SPT tahunan karena ternyata e-billing yang sudah kita buat itu hitungannya salah. Pajak terhutangnya berbeda, ada pembetulan apapun lah ya. Intinya ini adalah e-billing yang sudah kita cetak, ternyata ini angkanya berubah ya. Nah, bagaimana caranya? Karena kalau kita mau cetak lagi itu ternyata tidak bisa ya. Oke, silahkan simak video singkat ini, akan aku jelaskan bagaimana caranya ya. Oke, kita coba buka aplikasi Cortex-nya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah klik lapor dan bayar ya, itu kan akan tercetak e-billing. Nah, nanti statusnya itu dari konsep SPT akan pindah ke SPT menunggu pembayaran ya. Kita sudah mendapatkan e-billingnya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini di bagian contohnya ini SPT masa PPN ya. Di sini hanya ada tombol mata saja, tidak ada tombol untuk edit untuk kita menerbitkan e-billing lagi. Nah, bagaimana seharusnya ya? Nah, teman-teman, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oh ya, disclaimer juga bahwa yang saya sampaikan ini sesuai dengan kondisi aplikasi Cortex saat ini ya. Karena kan masih terus berkembang, bisa saja tampilannya dan juga caranya itu berubah ya untuk di masa yang akan datang. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar mendapatkan informasi terbarunya. Oke, saya ulang ya. Kalau sudah kita buat e-billing, SPT masa ya, atau tahunan juga sama, maka teman-teman dari konsep akan berubah menjadi menunggu pembayaran, di mana di sini tidak bisa kita edit ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah untuk melakukan pembayaran adalah yaitu dengan cara menunggu e-billingnya kadaluarsa. Jadi di sini kan e-billing itu ada masa aktifnya ya. Contohnya ini sampai dengan 10 Juni tahun 2025. Maka kita bisa membuat e-billing baru yaitu setelah tanggal ini ya, setelah jam inilah ya. Ini kan ada jamnya ya, mungkin ya lebih 1 menit atau lebih 1 jam lah, silahkan dicoba begitu ya. Maka nanti teman-teman bisa melakukan perubahan SPT masa dan bisa kita klik lapor dan bayar lagi untuk mendapatkan e-billing yang barunya ya, setelah teman-teman perbaiki ya. Tentunya nominalnya harus disesuaikan dengan yang betulnya seperti apa ya. Itu adalah cara yang pertama, yaitu menunggu kadaluarsa. Kemudian baru kita buat lagi e-billingnya dengan cara kita klik edit lagi. Cara yang kedua adalah e-billing ini tetap kita storekan, tetapi nanti kita lakukan pembetulan SPT. Kalau kurang bayar ya berarti nanti kita membuat e-billing selisihnya, kurang bayarnya. Kalau lebih bayar berarti ya kompensasi ke masa pajak berikutnya. Itu adalah cara yang kedua. Jadi seperti itu ya, ada dua cara. Sebenarnya ada juga teman saya itu yang cerita, bukan cerita, ngasih usulan, kalau kasusnya seperti itu mending yang e-billing ini kita batalkan, bukan kita batalkan, kita abaikan, kemudian kita bikin e-billing yang deposit secara manual ya. Caranya bagaimana itu pernah aku bahas di video sebelumnya ya. Contoh, misalkan di sini terhutangnya saat awal kita hitungan adalah 35 juta sekian. Ternyata seharusnya cuma 30 juta ya. Maka teman-teman silakan buat deposit 30 juta. Kemudian setelah itu teman-teman nanti tunggu saja ya. Tunggu saja ini kadaluarsa. Kemudian setelah itu kalau sudah kadaluarsa kan teman-teman bisa edit lagi. Kemudian klik labor dan bayar, tapi jangan buat e-billing lagi, tapi menggunakan angka dari depositnya seperti itu ya. Jadi nanti tidak akan dianggap telat bayar ya. Jadi ada tiga ya. Yang pertama abaikan sampai kadaluarsa, kemudian kita baru buat e-billing baru. Yang kedua adalah kita storekan apa adanya, kemudian nanti pembetulan SPT ya, lebih kurangnya seperti yang tadi saya sampaikan. Ataupun juga yang ketiga adalah buat deposit ya. Maka kalau kita buat deposit dan kita pakai nanti untuk lapor yang dengan SPT yang benernya, maka tidak akan dianggap telat setor karena storenya deposit kan dari sekarang gitu ya, dari sebelum batasnya terlewati ya. Oke, itu adalah saran dari saya. Teman-teman mungkin ada saran yang lain juga boleh, atau masih bingung boleh ya, langsung saja bertanya, ditulis di kolom komentar, kita diskusi bersama ya. Yang lebih jago tentang perpajakan juga boleh ya mengajari yang lain agar mendapatkan pahala juga ya. Tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di akunku ini, jadi jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.